Ini iPad mini 6 yang sebenarnya nggak baru, tapi masih jadi opsi yang menarik banget buat dibeli di tahun 2023 ini. Dan di video ini kita akan bahas 5 alasan kenapa. Yang pertama, kita bahas luarannya dulu, fisiknya. iPad mini 6 ini tuh udah memakai bentuk iPad yang lebih modern, jadi udah nggak ada home button dan bezelnya lebih kecil daripada iPad yang namanya iPad doang. Kecuali iPad yang generasi 10 ya, itu bentuknya juga udah modern. Ukurannya memang lebih kecil, tapi karena bezelnya juga lebih kecil, layar sendiri tuh nggak berasa kekecilan karena emang udah 8,3 inci juga. Dan karena portnya udah USB-C, mau dipasang aksesoris ini itu pun juga jadi lebih gampang karena lebih universal sama port-port aksesoris yang biasa dijual. Misalkan buat nyambungin ke HDMI, card reader, dan masih banyak lagi lah. Jadi secara fisik luarannya ini udah oke banget, gak ada komplain. Berikutnya harga. Semua kelebihan menarik tadi itu bisa kita dapetin di harga 7,3 juta. Bahkan kadang-kadang suka turun ke 6,8 juta. Yang berarti ini hampir-hampir sama kayak iPad generasi ke-10 yang harganya ada di sekitar 7,1 juta. Bahkan kadang berarti ini tuh lebih murah ya daripada si iPad itu. Padahal harusnya yang namanya iPad doang itu kan iPad yang versi budget sebenarnya. Jadi emang ini situasi yang agak-agak membingungkan. Yang kalau mau dibandingin pun sebenarnya ini tuh bisa jadi topik buat satu video sendiri. Tapi kita bakal bahas sedikit beberapa kelebihan itu ya, sedikit aja. Yang sebenarnya sekalian jadi poin plus berikutnya soalnya. Alasan kenapa mendingan milih iPad mini 6 ini dibandingin sama iPad biasa. Support Apple Pencil 2. Yang ngecasnya tuh tinggal ditaruh di samping gini doang. Jadi jangan lupa pas cari case tuh cari yang ada slot buat Apple Pencilnya juga ya. Karena aksesoris ini tuh emang bikin user experience tuh nyaman banget. Kayak kita tuh udah nggak perlu mikir-mikirin lagi buat aduh udah ngecas Apple Pencilnya belum ya. Karena emang cuma perlu ditaruh di samping gini terus udah ngecas sendiri. Jadi rasanya tuh pas kita udah mau pakai ya kita tinggal pakai aja. Si pencil ini juga membantu banget buat yang suka ngerjain sesuatu yang perlu keakuratan, yang lebih precise gitu. Misalkan pas buat gambar, buat nulis, atau narik slider pas ngedit foto gitu. Atau bisa jadi ini sebenarnya karena jari-jari ini tuh gembil-gembil aja, makanya agak susah pas narik slider itu. Tapi ini ya pas perlu ngerjain sesuatu yang precise, ini tuh top banget. Aksesoris yang menurut aku tuh wajib dibeli ya, biar dapat full experience sama makanya si iPad mini ini. Poin plus berikutnya lagi, dia udah pakai A15 Bionic chip yang sama kayak ada di iPhone 13, dimana iPad generasi 10 itu masih pakai chip A14, yang berarti satu generasi lebih lambat. Yang sebenarnya kalau dipakai samping-sampingan pun kayaknya nggak bakal berasa bedanya sih di antara kedua iPad itu ya. Tapi itu berarti si iPad mini 6 ini bakal dapat support yang cukup lama dari Apple. Yang mungkin ya wajar juga sebenarnya kalau dipikir-pikir. Soalnya iPad mini 6 ini kan bukan barang yang diupdate setiap tahunnya kayak seri iPad yang biasa itu. Terakhir, ini kayaknya udah lebih dari 5 ya, tapi nggak apa-apa. Bonus. Yang buat yang suka video editing, atau sebenarnya buat siapa aja ya, yang sering pakai komputer atau laptop, ada fitur sidecar. Sebuah fitur yang membantu banget. Simpelnya kita bisa jadiin ini extension display, buat jadi second atau bahkan third monitor. Jadi bisa dipakai buat ngeliat notes, browser, atau apa aja yang dibutuhin. Jadi nggak perlu buka tutup di satu screen gitu. Emang bener, hampir semua iPad yang relatif baru tuh ada fiturnya. Tapi inget, ini kan size-nya kecil ya. Jadi gampang banget buat kita bawa kemana-mana. Yang berarti kita bisa pakai dual monitor sama laptop itu on the go, di mana aja. Dengan lebih gampang. Mantep banget gak sih? Oh ya, kalau yang udah pakai fitur ini dan suka nge-lag, coba pakainya tuh dipasangin kabel deh, jangan wireless. Di pengalamanku kalau pakai kabel tuh koneksinya entah kenapa jadi jauh lebih stabil, nggak pernah nge-lag. Hitung-hitung ya sekalian ngecas iPad-nya lah. Jadi kesimpulannya, iPad mini 6 ini mantep banget buat seseorang yang pengen gadget yang lebih gede dari iPhone, tapi berasa kalau iPad, apalagi iPad Pro itu kegedean banget. Performanya lebih dari cukup banget buat kebutuhan sehari-hari, nggak pernah ada nge-lag. Jadi buat yang ngerasa nggak perlu banget 120Hz display, mini LED, Thunderbolt port, kayaknya ini tuh bisa dibilang hampir nggak ada kurangnya deh. Size-nya enak banget, dipakai one handed gini enak, dilihat juga enak karena bezelnya kecil, dipakai buat main game atau nonton TikTok memuaskan banget. iPad yang nggak bikin males gitu bawa kemana-mana, soalnya ini nggak gede dan nggak keberatan juga. Overall menurut aku ini iPad yang best bang for your buck banget buat saat ini. Tapi hati-hati karena sekali pakai yang modelnya lebih modern gini bikin langsung males. Pakai yang modelnya lebih jadul gitu yang jidat sama dagunya tuh masih gede-gede banget gitu. Jangan lupa kalau tertarik link pembeliannya akan ada di bawah biar belinya gampang. Dan kalau ada pertanyaan bisa langsung taruh aja di komen. Itu aja video kali ini. See you in the next video.